Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Iksan Rizky. Ini adalah video pembahasan materi polinomial. Pada video ini kita akan belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Oke, kita langsung saja bahas materinya. Sebelum kita bahas tentang teorema sisa dan teorema faktor, kita ingat kembali materi pembagian polinomial yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada materi yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa sebuah polinomial fx itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan px dikali hx ditambah sx, di mana fx ini adalah polinomialnya, sedangkan px ini adalah pembaginya, hx adalah hasil bagi, dan sx nya ini adalah sisa pembagian. Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan sisa pembagian tanpa proses pembagian, baik dengan Porogapit ataupun dengan pembagian Werner. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teorema sisa. Untuk teorema sisa, untuk subtopik yang pertama, untuk sisa pembagian fx oleh x min a. Perhatikan bahwa fx itu kan tadi bisa dinyatakan dalam px dikali hx ditambah sisa. Sedangkan di sini pembaginya atau yang membagi itu adalah x min a. Sehingga fx itu bisa dibuat persamaan x min a dikali hx ditambah sisanya. Sekarang pada saat x sama dengan a atau untuk x sama dengan a akan didapat ini menjadi fa sama dengan ini x min a, karena x nya sama dengan a maka didapat a min a atau 0 dikali hx ditambah sisanya atau sx, sehingga kita punya persamaan fa sama dengan sisanya, atau dengan kata lain sisa pembagian fx ini oleh x min a itu ternyata adalah fa. Nah, kesimpulan ini yang dinamakan dengan teorema sisa. Jadi teorema sisa itu berbunyi sisa pembagian polinomial fx oleh x min a itu adalah fa. Ini adalah teorema sisa. Oke, sekarang untuk contohnya. Tentukan sisa pembagian dari pembagian polinomial fx sama dengan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus x plus 5 oleh x min 2. Kita selesaikan. Berdasarkan teorema sisa, kita tahu tadi sisa pembagian fx oleh x min 2 itu adalah f2 ya. Tadi kan bunyi teorema sisa, sisa pembagian fx oleh x min a adalah fa. Sedangkan di sini pembaginya adalah x min 2, berarti kan a-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapat kesimpulan sisa pembagian fx oleh x min 2 itu adalah f2. Sehingga di sini yang ditanyakan sisa pembagiannya, kita tidak perlu melakukan proses pembagian, langsung saja kita cari f2-nya. Ya, berarti x-nya kita ganti 2 ya. Ini kan fx-nya adalah 2x pangkat 4, berarti x-nya kita ganti 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 4 min 4 kali 2 kuadrat plus 2 plus 5, sehingga didapat sisa pembagiannya adalah 23. Jadi di sini penggunaan teorema sisa itu digunakan untuk mencari sisa pembagian tanpa proses pembagian Werner maupun Porogapit. Jadi akan lebih sederhana seperti ini. Sekarang kita bahas untuk perluasan dari teorema sisa itu sendiri, yaitu sisa pembagian fx oleh ax plus b.
Nah, ini tadi kan kita bisa buat persamaan seperti ini ya, bahwa fx itu sama dengan ax plus b, ini pembaginya dikali hasil baginya ditambah sisa. Pada ulasan sebelumnya tadi di sini x min a itu didapat x-nya itu sama dengan a. Sedangkan ini kan bentuk pembaginya adalah ax plus b, sehingga kita cari pembuat nolnya. Jadi sebenarnya prinsip utamanya adalah pembuat nol dari pembaginya. Jadi ini kita cari pembuat nolnya, artinya kita buat persamaan ax plus b sama dengan 0, sehingga ax sama dengan min b atau x-nya sama dengan min b per a. Jadi di sini kenapa kok ini untuk kita ambil x-nya adalah x sama dengan min b per a, itu didapat dari pembuat nol dari pembaginya. Tadi yang pada bagian yang sebelumnya pembaginya adalah x min a, sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan a. Nah, sekarang kita lanjutkan, sehingga didapat f, ini kan fx ya, berarti f min b per a sama dengan 0. Karena ini kita ganti min b per a, ini selalu 0 ya, karena kita ambil x nya adalah pembuat nolnya atau yang mengakibatkan pembaginya ini menjadi sama dengan 0, dikali hasil bagi ditambah sisanya. Ini pasti 0 ya, sehingga didapat sisa pembagiannya adalah f min b per a. Jadi bunyi perluasan teorema sisa itu adalah sisa pembagian fx oleh ax plus b itu adalah f min b per a. Jadi nanti dalam penggunaannya sebenarnya kamu tidak perlu menghafalkan teorema sisa ataupun teorema perluasan sisa. Yang penting memahami konsep bahwa kita mendapatkan min b per a ini adalah didapat dari pembuat nol dari pembaginya. Itu yang harus kamu pahami. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan sisa pembagian polinomial fx sama dengan 8x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 3 oleh pembagi 2x min 1. Oke, kita selesaikan. Ini berdasarkan teorema sisa tadi kita dapatkan pembuat nol dari pembagi yaitu 2x min 1 itu adalah ini ya, pembuat nol dari ini 2x min 1 sama dengan 0, didapat x-nya adalah setengah. Nah, ini ya, mengapa di sini sisa pembagian fx oleh 2x min 1 itu adalah f setengah. Jadi angka setengah ini didapat dari pembuat nol pembagi. Oke, jadi sisanya sama dengan f setengah, sama dengan tinggal dimasukkan aja x diganti dengan angka setengah, yaitu 8 kali setengah pangkat 3 min 4 kali setengah kuadrat plus 2 kali setengah minus 3, sehingga didapat nilainya adalah minus 2. Ini adalah sisa pembagian dari fx oleh pembagi 2x min 1. Sekarang untuk perluasan dari teorema sisa berikutnya, misalkan sisa dari pembagian fx oleh bentuk kuadrat atau ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Nah, ini sebelumnya kamu harus mengingat kembali bahwa derajat sisa pembagian oleh pembagi yang berderajat 2 atau ax kuadrat plus bx plus c itu adalah berderajat 1. Ingat, derajat 1 itu adalah bentuk linear. Jadi ini adalah bentuknya ax plus b, atau karena ini simbol a dan b sudah dipakai, ini bisa kita buat dalam bentuk px plus q atau mungkin mx plus n atau yang lain. Intinya ini bentuknya adalah linear ya, karena berderajat 1. Kalau berderajat 2 ini kan bentuknya ini adalah kuadrat, ini kan derajat 2, berderajat 2 gitu ya, sehingga sisanya pasti berderajat 1 atau di bawahnya. Anggap aja maksimal dia berderajat 1. Jadi bentuknya adalah px plus q. Nanti kalau p nya 0 ya dia berderajat 0 sebenarnya. Oke, jadi sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya tadi bahwa fx itu bisa dinyatakan dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini sisanya ya. Jadi sisanya itu langsung saya tulis dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk px plus q. Ini adalah sisa, karena sisanya pasti berderajat 1. Jadi bentuknya pasti polanya adalah px plus q. Ini adalah pembaginya. Nah, seandainya bahwa bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini dapat difaktorkan menjadi bentuk
X min M atau X min N atau mungkin yang lain. Ini saya ambil yang sederhana aja, dia bisa difaktorkan dalam bentuk X min M, X min N ya, tidak selalu minus, nanti bisa plus dan seterusnya. Maka ini bentuk ini akan berubah menjadi ini ya, AX kuadrat plus BX plus C nya kan bisa difaktorkan dalam bentuk ini. Jadi ini fx nya adalah X min M kali X min N dikali hasil bagi ditambah ini sisanya. Nah di sini untuk X sama dengan M, berarti kan ini pasti jadi pembuat 0 ya. Kita cari pembuat 0 dari dua ini ya. Pembuat 0 nya adalah X sama dengan M, sehingga didapat ini Fm karena X nya diganti M ya. Fm sama dengan ini 0 ditambah ini Px plus Q, padahal X nya sudah diganti dengan M, sehingga didapat P dikali M ditambah Q. Untuk X sama dengan N, artinya pembuat 0 nya di sini tidak hanya M, bisa juga N, maka didapat Fn nya itu sama dengan P dikali X nya itu N ditambah Q. Nah nanti polanya akan seperti ini. Jadi ini nggak perlu kamu hafalkan, cukup pahami aja cara berpikirnya. Oke, langsung ke contoh aja. Diketahui polinomial fx jika dibagi dengan x min 3 itu mempunyai sisa 2, dan jika dibagi dengan x plus 1 itu mempunyai sisa min 6. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 2x min 3. Jadi ini fx nya tidak diketahui ya. Jadi di soal ini itu kita punya data bahwa sebuah fx itu kalau dibagi dengan x min 3 itu sisanya 2. Kalau dibagi dengan x plus 1 itu sisanya minus 6. Maka fx tadi kalau saya bagi dengan x kuadrat min 2x min 3 itu sisanya berapa? Gitu. Oke, kita selesaikan. Berdasarkan teorema sisa, ini kan fx di sini saya tulis lagi aja, dibagi x min 3 sisanya kan 2. Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa nih fx dibagi x min 3 sisanya tadi adalah f3, jadi f3 nya itu sama dengan 2. Yang kedua kita punya fx kalau dibagi x plus 1 itu sisanya minus 6, artinya f dari pembuat nolnya di sini berarti dia minus 1 ya. F min 1 itu sama dengan minus 6. Jadi ini yang kita ketahui. Nah sekarang fx kalau dibagi oleh x kuadrat min 2x min 3 itu sisanya apa, kan gitu maksud dari pertanyaan ini. Nah sekarang kita lihat ini pembaginya berderajat 2, pasti sisanya ini berderajat 1 atau bentuk linier, sehingga sisanya itu bisa ditulis dalam bentuk persamaan px plus q ya, atau apa x plus angka gitu ya, gitu. Oke, sehingga kalau kita lanjutkan tadi f x itu bisa dinyatakan dalam bentuk x kuadrat min 2x min 3 tadi ya, kali hx ditambah tadi sisanya adalah px plus q. Nah ini tadi prosesnya kita faktorkan, ini kita faktorkan didapat x min 3 kali x plus 1 kali hx ditambah px plus q. Oke, di sini kita dapat pembuat nolnya kan, tadi kita cari pembuat nol. Pembuat nolnya adalah untuk yang pertama x sama dengan 3, maka kita punya f3 itu sama dengan, ini kan f3 ya, ini kan 0 ya, px plus q, x nya kita ganti 3 sehingga didapat 3p plus q ya. Padahal tadi di sebelumnya kita punya data f3 nya adalah, kita punya data f3 nya adalah 2, ini sama dengan 2. Pembuat 0 berikutnya selain 3 ini bisa juga x sama dengan min 1, sehingga kita punya persamaan ini f dari min 1 sama dengan 0 ditambah ini kita ganti min 1 x nya sehingga didapat min p plus q.
Ini sama dengan tadi minus 6 ya, ini terdapat dari pengerjaan sebelumnya tadi. Nah ini kalau kita eliminasi, misalkan ini kita kurangi, kita punya di sini 4P itu sama dengan 8, sehingga P-nya didapat 2. Oke, karena P-nya didapat 2, maka Q-nya tinggal dikembalikan lagi ya, P-nya 2 ya, jadi dipindah ruas sehingga Q-nya adalah minus 4. Jadi sisa pembagiannya tadi kan adalah PX plus Q. Nah, PX plus Q karena P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan min 4, sehingga sisanya adalah 2X min 4. Jadi kesimpulannya sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 2X min 3 adalah 2X min 4. Sekarang untuk bagian yang kedua, yaitu teorema faktor. Jadi kalau teorema faktor itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan teorema sisa. Jadi misalkan gini, 3 itu adalah faktor dari 12 misalkan. Maka 12 kalau dibagi 3, maka sisa pembagiannya tidak ada atau habis atau 0. Jadi teorema faktor nanti sama dengan teorema sisa, cuma nanti sisa pembaginya itu sama dengan 0 itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu X min A merupakan faktor dari polinomial Fx. Ya, tadi sama, karena ini faktor maka sisa pembaginya kan tadi 0 ya, sehingga di sini seharusnya plus sisa, sehingga ini plus 0 ya, atau tidak perlu ditulis, sehingga Fx itu bisa dinyatakan dengan X min A dikali hasil bagi atau Hx. Nah sama juga dengan tadi, kita ambil pembuat nolnya yaitu X sama dengan A, maka akan didapat ini Fa itu sama dengan ya 0 ya, karena ini kan 0 dikali Hx, atau Fa nya itu sama dengan 0, sehingga disimpulkan atau dengan kata lain bahwa jika X min A itu adalah faktor dari Fx, maka Fa itu sama dengan 0. Nah ini yang dinamakan dengan teorema faktor. Jadi teorema faktor itu berbunyi, jika X min A adalah faktor dari polinomial Fx, maka Fa sama dengan 0 atau habis dibagi ya. Jadi nama lain dari faktor adalah habis dibagi. Ini nanti terkadang bunyinya adalah polinomial Fx habis dibagi X min A, ya sisanya ya 0, atau dengan kata lain X min A itu faktor dari Fx. Oke, sekarang untuk contohnya, jika X min 3 faktor dari polinomial Fx sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat min Kx plus 6, tentukan faktor linier yang lain dari Fx nya. Nah sekarang kita selesaikan sesuai dengan tadi teorema faktor. X min 3 faktor dari Fx gitu kan, maka F3 nya itu sama dengan 0, atau pembuat 0 dari X min 3 kan X sama dengan 3 ya, atau F3 nya 0. Nah ini kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu ya. F3 itu kan berarti X nya kita ganti 3 pangkat 3 min 4 kali 3 kuadrat min 3, kan ini min Kx, berarti min 3K plus 6 sama dengan 0, sehingga kita punya persamaan min 3, ini kita hitung ya, min 3 min 3K sama dengan 0, atau K nya didapat minus 1, sehingga Fx nya sekarang kita punya bentuk polinomial yang lengkap, yaitu X pangkat 3 min 4X kuadrat min Kx, K nya min 1 sehingga jadi plus X plus 6. Oke, sekarang untuk mencari faktor yang lain ya berarti kita harus membagi. Contoh sederhananya gini, misalkan gini, 3 itu adalah faktor dari 36, tentukan faktor yang lain dari 36. Terus caranya bagaimana? Ya kan 36 kita bagi dengan 3 kan, nah, hasil baginya itu merupakan faktor dari 36 gitu kan, atau faktor yang lain dari 36. Jadi sama juga dengan polinomial, X min 3 itu faktor dari Fx, maka faktor yang lain dari Fx gimana? Ya Fx harus kita bagi dengan X min 3, nanti kan ketemu hasil bagi. Hasil bagi itu yang merupakan faktor yang lain.
Nah, yang di sini ditanyakan adalah faktor linear, nanti bentuknya harus linear. Oke, sekarang kita bagi, saya menggunakan metode Horner. Kita tulis dulu koefisien dari fx-nya, mulai dari x pangkat 3 itu 1, min 4, 1, dan 6 ya. Pembaginya adalah 3, karena pembuat 0 dari x min 3 adalah 3 ya. Ini kita lakukan dengan cara Horner, akan didapat seperti ini. Ini tidak perlu saya ulas lagi ya. Ini di sini ini harus 0 ya, karena dia faktor, jadi sisa pembagiannya itu harus 0. Kalau ini tidak 0, berarti ada yang salah dari soal atau ada yang salah dari proses Horner kamu. Itu. Oke, didapat hasil baginya di sini ini kan x kuadrat min x min 2. Jadi fx-nya itu bisa ditulis dalam bentuk tadi kan pembagi kali hasil bagi kan, atau x min 3 kali hasil baginya x kuadrat min x min 3. Yang ditanyakan adalah faktor yang linear. Berarti ini belum linear, berarti ini harus kita faktorkan lagi. Karena ini bentuknya sudah kuadrat ya, ini bisa kita faktorkan lagi. Ya, ini tinggal difaktorkan kan, faktor dari x kuadrat min x min 2 itu adalah x min 2 kali x plus 1. Sehingga dari sini bisa disimpulkan faktor linear yang lain dari fx itu adalah x min 2 dan x plus 1. Oke, untuk contoh yang kelima, diketahui polinomial fx kalau dibagi dengan x kuadrat plus 2x itu mempunyai sisa 2x plus 6. Jika x min 2 adalah faktor dari fx, tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 4. Jadi ini mirip dengan contoh yang ketiga tadi ya. Cuma di sini ada kombinasinya, ada faktor dari fx-nya. Karena di-combine dengan teorema faktor. Oke, sekarang untuk penyelesaiannya ya, ini fx, kita punya fx dia sama dengan ini, dibagi ini pembaginya x kuadrat plus 2x kali hasil baginya yang kita tidak tahu ditambah sisa. Di sini diketahui sisanya adalah 2x plus 6. Nah, ini kita faktorkan dulu, ini bisa kita faktorkan, ini x kali x plus 2 kali hx ditambah ini sisanya tadi 2x plus 6. Sekarang perhatikan di sini, ini pembuat nolnya ini adalah x sama dengan 0. Pembuat 0 dari x plus 2 itu adalah x sama dengan minus 2. Sehingga di sini kita punya f0 ya. Saya ambil yang pembuat 0 yang pertama ini adalah f0. F0-nya didapat ini 2 kali 0 ditambah 6 atau f0-nya sama dengan 6. Dan satu lagi pembuat 0 yang lain adalah f-2. F-2-nya itu sama dengan ini kan 0 ya, 0 ditambah 2 kali x plus 6, berarti x nya kita ganti min 2, berarti 2 dikali min 2 plus 6, sehingga didapat nilainya adalah 2. Jadi didapat kesimpulan dari f0 nya adalah 6 dan f min 2 nya adalah 2. Sekarang untuk diketahui yang satu lagi, ini anggap aja yang bagian pertama kita pandai aja. Sekarang untuk x min 2 faktor dari fx tadi berdasarkan teorema faktor, maka didapat kesimpulan f2 itu sama dengan 0 itu ya, karena x min 2 faktor, jadi kan sisa pembaginya 0, jadi f2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini saya tulis dulu datanya. Tadi didapat f0 nya sama dengan 6, f min 2 nya sama dengan 2, dan f2 sama dengan 0, ini datanya. Terus tadi yang di soal ditanyakan adalah fx dibagi x kuadrat min 4 sisanya berapa, gitu kan. Oke, ini pembaginya berderajat 2, berarti sisanya pasti berderajat 1 ya, atau bentuk linear, yaitu kita simbolkan dalam anggap aja px plus q ya. Ini kita namai dengan bentuk px plus q. Sekarang kita buat persamaan fx dibagi oleh x kuadrat min 4 gitu ya, mempunyai sisa px plus q gitu ya. Kita fokus mencari p dan q nya tadi. Jadi ini mirip dengan soal nomor 3 tadi, atau contoh di soal nomor 3. Sekarang ini kita cari faktornya, ini x plus 2, x min 2 ya, x kuadrat min 4
dikali HX ditambah sisanya. Nah, dari sini kita punya atau kita dapatkan pembuat 0 dari X plus 2 itu kan langsung min 2 ya, jelas ya, ini min 2. Berarti F min 2 nya itu sama dengan ini 0 ditambah, ini kita ganti min 2, berarti didapat min 2P plus Q ya, X nya adalah min 2. Sama dengan, kita ambil datanya, F min 2 nya adalah 2. Oke, selanjutnya pembuat 0 yang lain, di sini X sama dengan 2 ya, berarti F2 itu sama dengan X nya kita ganti 2, karena ini pasti 0. Jadi kita punya bentuk 2P plus Q sama dengan kita ambil data F2 nya nilainya adalah 0. Oke, sekarang ini mau dijumlahkan boleh, dikurangi boleh. Misalkan saya jumlahkan, berarti didapat 2Q sama dengan 2, Q nya sama dengan 1, sehingga P nya kalau kita substitusikan ke persamaan ini, kalau Q nya kita ganti 1, maka P nya didapat minus setengah ya. Jadi sisa pembagian adalah tadi PX plus Q, berarti min setengah X plus 1. Jadi ini adalah sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 4.